Sebagai warga Indonesia yang baik, tentunya kita akan menjaga marwah bangsa kita, khususnya lambang negara kesatuan Republik Indonesia, yakni Pancasila. Tetapi, jika ada oknum warga negara Indonesia yang dengan sengaja mempelesetkan Pancasila serta kelima butir Pancasila, maka sudah selayak dan sepantasnya bahwa orang tersebut adalah manusia biadab, kurang ajar, dan benar-benar bangsat. Seekor binatang pun akan jauh lebih terhormat jika ada manusia yang sampai mempelesetkan lambang negaranya sendiri. Lambang negara yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa sampai titik darah penghabisan. Mereka berjuang jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa. Namun bagaimana perasaanmu jika ada anak bangsa yang secara sadar, tahu dan mau mempelesetkan Pancasila menjadi Pancagila? Sahabat Sainai TV, Helmi Felis kembali membuat cuitan di Twitternya dengan mempelesetkan Pancasila menjadi Pancagila. Kali ini dia memang sudah keterlaluan, meskipun kita tahu dia ini berseberangan dengan pemerintah. Melihat berita ini, saya pun coba telusuri postingan ini di akun Twitternya. Dan ternyata sampai detik ini pun masih belum terhapus. Isi cuitannya seperti ini. Pancagila rezim gemblung. 1. Kekuasaan yang maha penting. 2. Bagi hasil yang adil dan beradab. 3. Persatuan konglomerasi. 4. Konglomerat yang dipimpin oleh oligarki. Kepentingan dalam merampok sumber daya alam secara kolektif. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh konglomerat Indonesia. Kali ini dia memang cerdik, karena dalam hal ini panca dan gila terpisah. Tapi kita tidak perlu berpikir terlalu jauh. Lihat saja isinya. Pasti akan sulit untuk tidak membandingkannya dengan isi Pancasila. Malahan ada beberapa kata yang sama persis. Maka dengan demikian, seruan untuk menangkap orang ini pun menggema di Twitter. Sahabat Sainai TV, sebagai perbandingan, Sahat Safiin Gurning pada tahun 2016 yang lalu, di akun Facebooknya menuliskan bahwa Pancasila itu hanya lambang negara mimpi, yang benar adalah Pancagila. Pancagila yang dirumuskan Sahat Gurning ini adalah sebagai berikut. 1. Keuangan yang maha kuasa. 2. Korupsi yang adil dan merata. 3. Persatuan mafia hukum Indonesia. 4. Kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepurak-purakan. Lalu yang kelima, kenyamanan sosial bagi seluruh keluarga pejabat dan wakil rakyat. Atas perbuatannya, Sahat Gurning dijebloskan ke tahanan. Akan tetapi, Sahat divonis bebas oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Balige, Sumatera Utara. Dan 3 tahun kemudian, pada tahun 2019, kejadian yang sama terulang lagi. Seorang warga Mempawah, Kalimantan Barat, juga pernah ditangkap oleh Polda Kalbar lantaran diduga melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Ini berawal saat Subdit 5 Direktorat Reskrimsus atau Subdit Cybercrime Polda Kalimantan Barat melakukan kegiatan patroli di media sosial. Mereka menemukan satu akun yang mengunggah dan mengubah Pancasila dan bunyi kelima Pancasila menjadi Pancagila. Tapi kasus ini saya tidak tahu persis
bagaimana proses hukumnya. Apakah juga dibebaskan ataukah dipenjara? Nah, pertanyaannya adalah, bukankah postingan Helmi Felis ini juga mirip? Harusnya dengan berkaca pada dua kejadian sebelumnya, dia perlu ditahan atau diamankan. Cuitan dia tidak dihapus sampai sekarang. Artinya bahwa dia pede bakal aman. Bisa jadi dia merasa hebat atau punya dukungan kuat sehingga tidak takut. Kabar yang saya peroleh katanya sudah ada yang melaporkan orang ini agar ditindaklanjuti. Semoga saja kasus ini juga diprioritaskan karena cuitan ini sangat tidak pantas. Dua pelaku pernah diamankan, jadi Helmi Felis ini juga harus diperlakukan sama. Bukankah kita semua sama di mata hukum? Para pembenci pemerintah makin lama makin keterlaluan. Bahkan banyak yang makin kurang ajar dan biadab. Terlihat jelas dari postingan yang keterlaluan, menyindir tapi kelewat batas. Kita tahu kalau kadrun dan orang biasa pasti akan langsung diciduk. Tapi kalau orang terkenal, tokoh publik atau orang besar, rasanya agak lama. Lihat saja kasusnya Roy Suryo. Sampai sekarang belum ada kabar kelanjutannya karena ditenggelamkan oleh kasus yang menimpa ACT dan Mas Beci. Ayolah Pak Polisi, sesekali berilah pelajaran kepada mereka yang nyinyirnya udah kelewatan. Buktikan kalau hukum itu tegas dan tidak pandang bulu. Buktikan kalau polisi bisa diandalkan dalam ketegasan menindak siapapun yang memang sudah meresahkan. Jangan sampai ada stigma dan keyakinan kalau kasus diusut karena sudah viral atau diprotes secara massal. Sudah jelas-jelas bahwa yang dilakukan Helmi Felis adalah bersifat politis yang dimotori oleh kebencian terhadap pemerintah. Lihat saja banner di akun Twitternya. Ada seruan agar Jokowi Maruf Amin mundur dari jabatannya. Turunkan Jokowi Maruf Amin. Bisa kalian bayangkan orang ini udah seperti apa kelakuannya? Apakah masih mau dibiarkan bebas berkoar-koar seenak jidatnya tanpa batas? Salam waras buat Helmi Felis. Salam NKRI. Salam Nusantara untuk kita semua.